Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Buku Eka Dharma Putra yang berjudul Dengarlah yang Dikatakan Roh adalah sebuah autokritik bagi hidup bergereja melalui 7 surat kepada jemaat dalam kitab Wahyu. Buku ini diterbitkan tahun 2002 oleh penerbit Gloria, Yogyakarta. Buku yang lahir dari perenungan dan sekaligus ulasan dari 7 surat yang ditujukan kepada 7 jemaat yang terdapat dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 22, sebuah penggalian akan kebenaran firman yang diyakini tidak berubah. Esensi persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya dan gereja pada khususnya yang juga tidak berubah. Maka dari itu, setiap surat diakhiri dengan kalimat, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Kerinduan seorang Eka Dharma Putra dalam pergumulan panjang bahwa ia rindu sebelum Tuhan menyatakan tugasnya selesai di bumi ini. Betapa rindu hatinya menyaksikan kita menjadi orang-orang Kristiani yang mendengarkan. Mari kita ikhtiarkan 9 hari penantian akan janji Tuhan sebagai kesediaan dan kesetiaan mendengarkan yang dikatakan Roh. Tuhan menyempurnakan niat kita ini dan Tuhan memberkati kita. Hari ini kita akan belajar dari jemaat Tiatira. Judul untuk hari ini adalah Di Dalam, tapi bukan milik dunia. Mari kita mendengarkan penyajiannya. Tiatira, di dalam tapi bukan milik dunia. Jemaat keempat yang disapa oleh Roh Kudus menurut Wahyu Yohanes adalah jemaat Tiatira. Tiatira mungkin bisa dianggap sebuah kota yang dianggap kurang penting dibandingkan dengan 6 kota lainnya. Tiatira hanyalah sebuah kota dagang yang merupakan bumper dalam hal militer bagi ibu kota Pergamus. Tiatira merupakan jemaat yang dipuji, sekaligus juga dicela oleh Tuhan. Mengapa demikian? Kita bisa lihat dalam Wahyu 2 ayat yang ke-19. Tuhan bersabda, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Tetapi Tuhan memuji jemaat Tiatira sebagai jemaat yang murah hati, setia dalam iman, giat dalam pelayanan,
serta rajin memelihara ajaran yang benar. Tuhan memuji jemaat Tiatira dalam bersikap dan bertumbuh dalam iman, dalam menyikapi keadaan di mana mereka harus bergumul dengan kehidupan bermasyarakat saat itu, di mana orang-orang Kristiani mereka harus bergabung dengan serikat-serikat pekerja yang di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak terpuji, yang dipandang dari sudut moral Kristiani, seperti menyantap makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Ada pilihan berat yang harus mereka pilih. Apakah mereka harus menolak, walaupun tidak mustahil penolakan itu akan berdampak secara sosial dan ekonomi dalam kehidupan mereka? Ataukah mereka mengikuti semua itu, tetapi bertentangan dengan masalah hati nurani, iman, tentang benar atau salah? Tuhan juga mencela jemaat Tiatira dalam Wahyu 2 ayatnya yang ke-20. Tuhan bersabda, "Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala." Persoalan inilah yang lebih serius dihadapi oleh jemaat Tiatira, sehingga Tuhan mencela mereka. Jemaat Tiatira mengikuti ajaran dari Isabel, dikarenakan ajarannya sangat menarik, tetapi jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Kristiani yang benar. Paulus mengatakan bahwa orang Kristiani hidup tidak boleh hanya dengan mengejar kesenangan sendiri, tetapi harus mengejar karunia yang paling utama, yaitu kasih. Harus mengejar apa yang membangun dan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan menjadi batu sandungan bagi siapapun juga. Jadi bagaimana hubungan gereja dengan dunia? Apakah seperti yang diajarkan Isabel, agar gereja mengikuti arus dunia walaupun bertentangan? Atau gereja harus mengasingkan diri secara total dari dunia? Keduanya mengandung kebenaran, namun juga kelemahan. Yang benar adalah gereja ada di dalam dunia, tetapi bukan milik dunia. Jadi, gereja memang berada dalam dunia, tetapi harus selalu terarah kepada Tuhan. Gereja harus mampu dan hadir menjadi berkat bagi dunia. Gereja pun harus mampu membiarkan Roh Kudus bersemayam di dalam gereja, bukannya roh-roh dunia yang kita beri baju Roh Kudus. Akulah, kata Tuhan, yang menguji batin dan hati setiap orang, dan aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepadanya. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan untuk berpaut hanya bersama dan dalam kebenaran-Mu, sehingga kami dapat selalu berjalan mengikut Engkau. Biarlah kami diberikan hikmat dalam menyatakan pilihan demi pilihan di hidup ini. Kami rindu menjadi gereja yang ada di dunia, tetapi bukan milik dunia. Kuatkan dan teguhkan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Sang Kepala Gereja. Amin. Tuhan, dengarlah
Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersama mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan fisik. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam tangan-Mu. Secara khusus kami mau berdoa bagi Ibu Marta, Ibu Elizabeth, Ibu Juliani, Bapak Beng Siswanto, Bapak Pranata Gunawan, Ibu Ilse Gunawan, Ibu Komala, Ibunda dari Ibu Lilia. Kami menyerahkan mereka dalam berbagai upaya yang diikhtiarkan oleh keluarga untuk pengobatan dan terapinya. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya proses pemulihan ini dijalani dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Karena itu, kami bersama menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Inilah permohonan kami untuk setiap orang-orang yang tengah bergumul dalam kelemahan fisik, entah itu karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Kami mohon, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara yang tengah berjuang dalam kehidupan rumah tangganya. Di tengah-tengah bayang-bayang keretakan dan keterpisahan. Begitupun juga tantangan berelasi dalam berkeluarga. Suami istri, orang tua dengan anak maupun juga menantu mertua. Kami mau menyerahkan juga mendidik dan membesarkan anak-anak dalam hikmat Tuhan. Karena itu, kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga mau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ini, ya Tuhan. Kami pun bersama mau berdoa bagi saudara-saudara kami dalam usaha dan pekerjaan, dalam pendidikan dan karir yang ditata, dalam harap dan damba akan masa depan yang baik bersama Engkau. Karena itu, sempurnakan setiap ikhtiar kami dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, dan karir kami. Karena kami mau menyerahkannya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan akhirnya, kami bersama mau hening sejenak untuk menaikkan setiap permohonan-permohonan dan syukur kami, pribadi lepas pribadi. Inilah ya Tuhan, seru doa kami. Kami percaya Engkau berkenan menjawabnya seturut dengan rencana-Mu. Karena itu berikan kami hikmat untuk mengerti jawaban doa yang Engkau nyatakan. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang janjinya terus mau kami pegang.
Amin.